Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Waqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, kitabullah wa qatuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang atas berkah dan kasih sayangnya lah kita kemudian bisa bertemu di kesempatan sore hari ini. Dan tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia lepas dari masa jahiliyah menuju pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke para sedulur, jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma'alaihi khati'ah, yang artinya sebagai berikut: ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati. Jadi akan selalu bersama orang mukmin, orang yang beriman laki-laki ataupun orang yang beriman perempuan wanita, gitu kan, ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala pada fi nafsihi pada dirinya, wa waladihi pada anak-anaknya, wa malihi dan kepada harta bendanya, hatta yalqallaha sampai kemudian dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ma'alaihi khati'ah, dengan tidak membawa dosa, ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada dosa pada dirinya. Nah ini teman-teman, jadi hadis ini merupakan pesan yang sangat penting ya dari Rasulullah SAW, bahwasanya ketika kita mendeklarasikan diri kita sebagai seorang beriman, gitu kan, ternyata akan selalu ya diikuti dengan ujian dan cobaan yang akan menguji keimanan kita, gitu kan. Makanya jangan kemudian teman-teman berharap ini berusaha taat untuk menjalankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menjalankan semua perintahnya, menjauhi larangannya, pasti saya nanti akan sukses, mudah hidup saya di dunia, gitu kan. Jangan berpikiran 100% seperti itu, karena memang ternyata rumusnya lain, gitu kan. Bahkan nanti setiap orang-orang yang beriman laki-laki ataupun wanita akan dicoba, gitu kan, akan diuji, gitu kan. Yang mana dahulu para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka sudah teruji membuktikan keimanan mereka, bukan sekedar kemudian mereka itu taat untuk menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala ataupun menjauhi larangannya, tapi mereka juga sudah teruji, gitu kan, dengan memang siksaan, gitu, deraan, kesulitan yang mereka hadapi, bahkan mereka juga membuktikan keberaniannya dengan untuk membela Rasulullah SAW selama Rasulullah SAW berada di Madinah, yang selalu berada dalam ancaman orang-orang kafir Quraisy dari Mekah, gitu kan. Mereka berjuang untuk membela Nabi Muhammad SAW dan agamanya Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan harta benda mereka, gitu kan. Nah kalau kita ini sekarang apa, gitu kan? Kalau kemudian kita baru kemudian kena PHK, baru kemudian kehilangan pekerjaan, atau kita cari pekerjaan kemudian nggak dapat, baru kemudian kena penyakit, gitu kan, atau penyakit ataupun kesulitan hidup yang lain, gitu kan, kemudian kita mengeluh, gitu kan, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini adalah suatu kondisi yang sangat memprihatinkan kalau kemudian kita jadi seperti itu, gitu kan. Maka jangan heran teman-teman, jangan kemudian kita melihat penderitaan saudara-saudara kita, gitu kan, warga ataupun bangsa Palestina, ya, yang mereka adalah yang warga sipil, anak-anak, gitu kan, para wanita dan anak-anak yang kemudian menjadi korban, ya,
konflik antara Hamas dan Israel gitu kan. Tentunya mereka jadi korban gitu kan, dengan kondisi banyak yang kehilangan sanak familinya, keluarganya gitu kan, kemudian kehilangan harta bendanya, rumah tempat tinggal mereka gitu kan, bahkan jiwa mereka pun selalu terancam ya setiap saat. Jangan kemudian kita mengira kita lebih baik kondisi kita daripada mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang kemudian memang sedang diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka kemudian kuat dengan ujiannya, maka mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi tanpa membawa dosa ya. Sangat luar biasa sekali gitu kan. Dalam pandangan kita, pandangan manusia, sepertinya mereka mengalami penderitaan yang hebat gitu kan. Karena memang diberitakan juga oleh Rasulullah SAW bahwasanya besarnya pahala itu tergantung kepada besarnya ujian gitu kan. Dan barang siapa kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak baikan pada salah seorang hambanya, dia akan menimpakan ujian berupa musibah ataupun kesulitan, yang mana kalau kemudian hambanya tersebut ridho, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridho pada hambanya tersebut. Dan apabila hambanya tersebut tidak suka, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka pada hambanya tersebut. Jadi jangan pernah kemudian kita berpikir kondisi kita lebih baik daripada saudara-saudara kita orang-orang Palestina yang tentunya sedang mengalami ujian ataupun cobaan dalam keimanan mereka gitu kan. Apapun itu, ketika mereka menderita, kalaupun kita tidak bisa membantu, paling tidak kita saat ini mendoakan mereka agar mendapatkan yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang diperkuat teman-teman dalam Al-Quranul Karim gitu kan, di surat Al-Ankabut ayat 2 gitu kan. Jelas-jelas hal tersebut memang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amana wa hum la yuftanun. Yang artinya sebagai berikut, apakah para manusia itu mengira bahwasanya mereka kemudian mengaku beriman dan kemudian dibiarkan saja tanpa diuji. Ini jelas-jelas ini deklarasi daripada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang yang mengaku beriman akan diuji, akan dicoba bukan, di dalam perjalanan kehidupannya di dunia. Apakah mereka kemudian ridho dengan ujiannya Allah Subhanahu wa taala? Ketika mereka ridho, seperti hadis yang saya sebutkan sebelumnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa dosa lagi. Dan apabila mereka kemudian benci ataupun marah dengan ujian, tidak ridho gitu, tidak senang dengan ujian ataupun cobaan yang Allah timpakan kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka. Jadi sepertinya seperti kita hidup di dunia ini sepertinya ya seperti sekolah ya gitu kan. Seperti sekolah, orang-orang yang masuk sekolah gitu, orang-orang yang beriman tentunya akan mendapatkan ujian gitu kan. Siapa yang lulus dan siapa yang tidak lulus gitu kan. Yang enggak sekolah gitu, yang di luar kita. Ya kita nggak ngerti, yang di luar memang urusannya sudah lain lagi. Ini ditunjukkan untuk orang-orang yang beriman. Yang di luar kita bisa saja itu adalah azab seperti yang pernah terjadi di kaum-kaum sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika kaumnya Nabi Nuh diterpa gelombang ya, air pasang gitu kan, yang banjir di seluruh dunia gitu kan pada masanya. Kaumnya Nabi Soleh kena sambaran petir yang sangat kuat. Kaum Ad terkena badai gitu kan, badai petir. Begitupun juga kaum Ad sama Samud ya. Kemudian kaumnya Nabi Lut yang bumi tempat tinggal mereka dibalikkan gitu kan. Yang jelas mereka itu terkena azab gitu kan. Mereka adalah orang-orang yang kemudian ingkar, itulah yang nampak. Mereka terkena azab dan bahkan nanti di neraka pun di hari setelah pasca kematian juga mendapatkan ancaman yang lebih pedih lagi ya. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di siang hari ini. Pada dasarnya intinya kalau kemudian kita berusaha taat ataupun kemudian kita berusaha patuh terhadap semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangannya, tapi kemudian kita kok tiba-tiba malah susah kita kayaknya gitu kan, kesulitan kehidupan kita ngerasa susah, terus kemudian kita kemudian terkena penyakit ataupun musibah, jangan pernah kemudian itu melunturkan keimanan kita teman-teman, karena itu merupakan ujian ataupun cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan kita kepadanya, yang upahnya sangat besar sekali, yaitu ketika kita nanti
ridho, kita kuat, maka kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa dosa lagi. Oke, itu teman-teman, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.